rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah hadirkan kita di tempat yang sangat mubarakah, tempat yang mana lisan kita menyebut nama Allah, berselawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat yang disebutkan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang Allah sudah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan semua dosa kita, mengangkat derajat kita, menjadikan kita orang-orang yang akan memperjuangkan agamanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kemuliaan ini semua kita dapatkan. Kita duduk di tempat sini, hadir, dorongan kita adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sudah dengarkan tadi, bagaimana Allah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nabi yang Allah sebutkan anggota tubuhnya selain daripada baginda Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad Allah sebutkan semua anggota tubuhnya di dalam Al-Qur'an. Tadi sudah disebut alam nashrah laka sadrunnya, dadanya baginda Nabi disebut di dalam Al-Quran. Bahar, punggungnya baginda Nabi disebutkan di dalam Al-Quran. Hati baginda Nabi disebutkan di dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaannya Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga tidak ada satu nabi nanti di yaumil qiyamah kecuali ada di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang bendera Al-Hamd, bendera pujian, yang di belakang baginda Nabi semua para nabi yang sebelumnya. Ini menunjukkan kemuliaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya kita di sini, bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad sebagaimana Allah sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Bagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad mencintai baginda Nabi Muhammad. Ini adalah merupakan pelajaran. Ini adalah merupakan pendidikan yang Allah ciptakan kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang para sahabat berikan kepada kita, apa yang Nabi berikan kepada kita. Pelajaran cinta. Kita tidak akan dapatkan cinta itu kalau kita tidak usaha untuk mendapatkannya. Kita harus mencari, sehingga kita termasuk orang yang mencintai baginda Nabi sebagaimana Allah mencintainya, sebagaimana para sahabat mencintainya. Dan mencari cinta tidak dengan 1-2 kali. Mungkin kita ada yang sudah 30, 40, 50 belum dapat cinta. Terus sampai ente mati ente harus cari. Kalau ente mau selamat di dunia ini, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ente cari terus cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Allah katakan wahai Muhammad kepada umat,
apabila bapak kalian, anak kalian, istri kalian, harta kalian, rumah kalian, perdagangan kalian lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada jihad fisabilillah, Allah cuma bilang nanti di yaumil qiyamah dia punya balasan. Tunggu nanti di yaumil qiyamah. Berarti tidak ada yang lebih kita harus cintai di dunia ini, lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul. Ini yang harus kita cari di dalam hidup. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada Allah supaya kita tahu berjalan di agamanya. Supaya kita yakin kepada Allah. Supaya kita yakin dengan apa informasi Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, supaya lebih kita percaya, kita yakin. Kita ini menyembah kepada Allah, tapi belum kita yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Kita belum tahu berjalan dengan keyakinan yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Masih kita pandang enteng. Kenapa? Karena keyakinan kita belum sempurna terhadap Allah, belum sempurna terhadap Rasulullah, dan belum sempurna terhadap informasi yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Penyembahan itu untuk mendapatkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah. Kalau kita sudah yakin, kita tidak akan tinggalkan kebaikan, kita tidak akan tinggalkan sembahyang, kita tidak akan tinggalkan puasa, kita tidak akan tinggalkan sesuatu yang Allah wajibkan, tidak akan kita tinggalkan. Kalau kita sudah kenal Allah dengan baik, kalau kita sudah yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Sebelumnya kita harus kenal dengan Allah. Sama dengan kalau seorang menjanjikan kepada kita, dia janjikan kepada kita, barang siapa yang datang di tempat ini akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan hadiah sebuah motor, akan mendapatkan hadiah sebuah motor. Orang yang pertama datang di tempat ini akan mendapatkan motor. Kita, persepsi kita dengan orang yang menjanjikan tadi dengan janji motor itu beda, kita punya tanggapan sama dia. Siapa yang lebih kenal sama dia, dia pasti beruntung. Umpama orang yang menjanjikan adalah orang yang tidak pernah bohong, tapi ente orang tidak kenal semua dia dengan baik. Umpama Ustadz Irwan dijanji sama kita, Ustadz Irwan dibilang orang yang pertama datang di tempat yang seperti ini, di tempat ini sebentar tadi ini, yang pertama datang akan saya kasih hadiah motor. Kita, persepsi kita beda. Orang yang kenal betul sama Ustadz Irwandi, dia tahu Ustadz Irwandi tidak pernah bohong. Saya belum pernah lihat Ustadz Irwandi bohong. Kalau bilang pasti dia lakukan. Tapi kita yang lain yang tidak kenal Ustadz Irwandi, cuman saja, basa-basi saja supaya kita orang datang. Tidak ada juga mau dapat itu. Tapi orang yang kenal sama dia, dia tahu tidak pernah bohong, dan memang Ustadz Irwandi tidak pernah bohong. Oh, dia segera datang karena dia tahu Ustadz Irwandi tidak pernah bohong. Belum pernah saya mendengarkan apa yang Ustadz Irwandi kan janji kecuali dia tepati. Orang yang mengenal dia, ini Ustadz Irwandi ini pasti datang cepat. Kenapa? Karena dia tahu Ustadz Irwandi. Orang yang tidak kenal dia anggap tidak mungkin, cuma berita saja supaya kita orang mau cepat-cepat. Begitu datang diumumkan orang yang pertama datang si fulan dapat motor. Kita yang tidak percaya sama Ustadz Irwandi semuanya menyesal semua. Betul tidak? Di yaumil qiyamah begitu juga kita. Yang Allah janjikan begitu besar di dalam Al-Quran, yang Nabi janjikan begitu besar di dalam Al-Quran, kita masih anggap seperti biasa. Tapi orang yang pegang janji Allah dan Rasulnya, orang yang kenal sama Allah dan Rasulnya, yaitu para ulama, para aulia.
Dorang kenal janji Allah dan Rasulnya. Nah Allah, dorang tahu Al-Quran. Dorang kenal dekat Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji itu. Dorang faham sekali, dorang kenal dengan dekat. Jiwa mereka tahu Sang Pencipta ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama itu jarang sekali yang mau dapat. Jangan yang wajib, yang sunnah mungkin orang tidak pernah tinggalkan, apalagi yang wajib. Kenapa? Karena orang yakini dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Mereka kenal dekat Allah, mereka kenal dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah berikan mereka siraman keyakinan di dalam hati mereka. Allah sudah berikan kepada mereka kecintaan di dalam hati mereka berkat usaha mereka. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada yang luput dari kewajiban dan tidak ada yang luput dari sunnah. Bahkan mereka menambahkan lagi dengan acara-acara seperti ini untuk hadir, untuk mendapatkan berkah. Mereka hadir bukan mendengarkan ceramah, mereka punya ilmu besar banyak. Di Hadramaut itu ulama wali dengan tongkat datang. Walaupun acara di mana mereka datang, ada yang dengan kursi roda, ada yang dengan macam-macam, dengan tongkat datang mereka, wali ulama besar, untuk mendapatkan keberkahan. Mereka tahu apa yang turun di acara-acara seperti ini. Tidak ada mereka luputkan itu acara. Majelis-majelis tidak pernah mereka alpa di dalam majelis-majelis. Karena mereka tahu apa yang Allah turunkan. Mereka tahu sekali janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, janji-janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun di dalam majelis seperti ini. Keluar telah diampuni dosa. Itu yang mereka inginkan di dalam hidup. Kita berjuang juga harus seperti mereka. Kita juga mencari cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yabdukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah. Cintailah Allah karena nikmatnya yang begitu besar yang Allah berikan kepada kalian. Kita renungi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita renungi satu-satu nikmat. Kita lihat nikmat yang begitu besar yang ada yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat bisa bernafas dengan baik, nikmat Allah jauhkan dari penyakit, nikmat kita masih bisa berjalan, nikmat masih kita bisa makan, nikmat masih bisa kita tidur, nikmat masih bisa kita melihat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Karena otak kita ini sudah tercuci dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan motivasi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita menganggap nikmat itu cuma uang, nikmat itu adalah harta. Sementara kesehatan ente tidak menilai nikmat. Sementara ente bisa melihat, ente tidak menilai nikmat. Sementara ente bisa berjalan, ente tidak nilai nikmat. Ini adalah kesalahan. Ini adalah kekurangan. Ini adalah karena kita sudah terkontaminasi dengan dunia yang menghilangkan agama kita, yang menghilangkan syariat kita. Karena pergaulan hilang semua. Yang harusnya kita pikir, kita tidak pikir. Yang harusnya kita bersyukur, kita tidak bersyukur. Yang sebenarnya nikmat yang harus kita syukuri, kita tidak syukuri. Yang sebenarnya itu adalah ujian, kita menganggap itu adalah nikmat. Ini adalah kekurangan dari kita. Karena kita jarang hadir di majelis-majelis mubarakah seperti ini. Dengan hadirnya kita di majelis yang mubarakah seperti ini, sudah kita tahu nikmat yang mana. Jangan kita menilai harta nikmat, ini nikmat, mobil nikmat, rumah nikmat, istri nikmat. Itu nikmat kecil. Tidak ada nilainya itu. Nikmat yang paling besar, ente termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini ente lupa.
Ini kita lupa. Cerita yang biasa dibawa oleh Ustadz Haris kita. Seorang yang tersana, yang terpapar di pinggir jalan, buta, pincang. Satu badan kudisan. Tapi masih bersyukur sama Allah. Orang lewat yang dia punya ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur terus kepada Allah. Terus apanya yang dia bersyukur sekarang ini? Pincang, buta, kudisan. Apa yang dia bersyukurkan? Ini orang yang faham nikmat. Ditanya, kau ini artinya kalau mau dilihat ini tidak ada apa-apanya, kita orang ini sempurna semua. Ini orang faham nikmat. Dia bilang, saya bersyukur kepada Allah. Betul saya tidak punya mata, pincang, busuk saya punya badan. Tapi Allah kasih izin. Allah kasih saya lidah orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya yang Allah berikan saya menjadi orang Islam, orang beriman kepada Allah, sehingga saya harus bersyukur selalu kepada Allah. Ini orang faham nikmat. Ini orang faham nikmat. Dia bilang, banyak orang yang Allah berikan lisan, banyak yang Allah berikan hati, tapi tidak beriman. Betul dia muslim, tapi tidak bersyukur sama Allah atas nikmat yang Allah berikan. Lebih bagus orang yang seperti ini, buta, busuk dan seterusnya, tapi bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Sadar tentang Islam yang Allah, muslim, beriman. Dia bilang mungkin saya kalau seperti ini busuk-busuk mungkin cuma 50, 40, 30 tahun. Mungkin susahnya saya seperti itu. Tapi di yaumil qiyamah saya akan menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Tapi orang yang berjalan ke sana kemari yang tidak tahu syukur sama Allah, atau yang tidak beriman kepada Allah, mungkin di dunia ini cuma 60, 70 tahun dia senang, tapi di sana selama-lamanya dia akan susah. Ini orang yang faham. Ini orang yang faham nikmat. Ini orang yang faham sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau dibukakan oleh Allah pemahaman yang seperti ini, sehingga kita bisa beramal, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Pemahaman yang seperti ini yang mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita, sehingga tidak ada di dalam hati kita yang lebih besar daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak ada di dalam hati kita yang lebih besar daripada Allah, yang apa yang Allah muliakan dan apa yang Allah besarkan. Ini yang kita inginkan untuk berkah dari hadir di majelis yang seperti ini. Ini yang kita minta sama Allah supaya Allah bukakan pemahaman itu. Karena kita punya pemahaman sudah terkontaminasi dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan zaman yang orang-orang barat memotivasi seseorang keberhasilan itu adalah dengan keberhasilan ekonomi, keberhasilan fisik, keberhasilan ini, keberhasilan kesehatan ini, tapi tidak beriman sama Allah, tapi tidak bersyukur sama Allah, tapi tidak sujud sama Allah. Itu termasuk orang yang berhasil di mata mereka, dan itu kita sudah pakai, mereka punya pemahaman, dan kita terapkan di dalam hidup kita. Kita tidak kembali dengan pemahaman yang Allah sampaikan kepada kita. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kalian. Coba ente hitung satu-satu nikmat yang Allah berikan sama ente. Coba hitung. Nikmat sehat saja ente tidak bisa bayar dengan apa yang ente miliki. Nikmat sehat, ente tidak syukuri itu nikmat. Belum nikmat ente datang kemari Allah datangkan. Belum nikmat ente bisa berzikir, nikmat ente berselawat, nikmat ente dekat sama ulama. Luar biasa. Coba ente pikir kalau ente bukan di tempat lingkungan yang mana ada ulama di situ, ente di satu tempat yang orang tidak tahu ibadah, ente mau kenal dengan Allah, mau kenal bagaimana kepada Allah? Ente tidak syukuri, ente tidak pikirkan semua itu. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada ente. Wa ahibbuni lihubbillah. Dan cintailah aku, kata baginda Nabi, karena cinta kalian kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan,
kalian untuk cinta kepadaku. Itu perintah Allah. Perintah Allah. Cinta kepada Nabi itu perintah Allah. Allah yang perintahkan kepada kita untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fi qurba. Kemudian Nabi bilang wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku. Ini perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu yang Allah sebutkan tadi. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Bilang sama mereka, la as'alukum alaihi ajra. Bilang, saya Muhammad tidak butuh sama ucapan terima kasih kalian, balasan kalian atas dakwah yang saya sampaikan kepada kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak usah, jangan minta balasan apa-apa sama mereka, kata Allah. Tidak usah minta balasan ya Muhammad kepada mereka. Ente minta satu sama mereka, cintai keluargaku. Ini Al-Quran. La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Saya tidak minta balasan dari upah yang saya perjuangkan kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi yang diminta satu adalah cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini Al-Quran yang sampaikan kepada kita. Ini satu kemuliaan kita kalau mencintai Nabi, mencintai keluarga baginda Nabi. Ini satu kemuliaan, satu derajat yang Allah berikan kepada kita khusus. Dengan kecintaan ini, Habib Ali Sahibul Maulid yang kita baca tadi, kita untuk mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah itu sulit jalannya. Ente mesti ibadah dengan baik, ente mesti faham agama dengan baik, ente mesti ikhlas dengan beribadah. Itu sulit jalannya ente mau dapat kemuliaan. Orang yang paling mulia di mata Allah, inna akramakum indallahi, orang yang paling bertakwa, mendapatkan takwa itu bukan mudah. Seorang ulama banting tulang tengah malam, dia 20 tahun dia bangun malam sujud menangis. Dia bilang nanti 20 tahun baru saya rasakan nikmat ibadah, baru saya merasakan ketakwaan. Setiap malam bangun. Untuk mendapatkan nilai takwa. Tapi Habib Ali sampaikan tadi di dalam di Maulid, Sahibul Maulid yang punya Maulid yang kita baca tadi. Dia katakan untuk mendapatkan derajat yang sangat tinggi itu dengan jalan pintas adalah cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ente tidak perlu banting tulang ibadah, cukup dengan ibadah-ibadah wajib ente jalankan, tapi ente jalankan majelis-majelis untuk mendatangkan cinta ente kepada Allah dan Rasulnya, sehingga sebagaimana yang Nabi sampaikan, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahad. Seseorang nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Timbulkan rasa cinta kita kepada Allah, timbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tidak akan meleset, nanti akan dibangkitkan bersama Nabi. Apakah sudah ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kita belum ada, minta di tempat yang seperti ini, Allah dengar kita punya doa. Dengan niat kita, ya Allah, insya Allah setiap ada majlis, saya akan selalu hadir supaya saya cinta kepadamu, supaya saya cinta kepada kekasihmu Muhammad. Niatkan seperti itu. Kalau tekad niat itu, cepat kita dapat. Tapi kalau belum ada tekad seperti itu, bisa sampai ente 10-20 tahun baru bisa dapat itu. Ini tergantung daripada keinginan kita, tergantung daripada niat kita.
Kalau kita semua mau lepaskan, sudah saya mau lepaskan, saya betul-betul mau cari ini ridha, mau cari cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satu majlis insya Allah saya akan hadir. Saya niat dari tempat ini, ya Allah bantu saya. Ya Allah, Engkau Tuhan kami ya Allah, Engkau Tuhan kami ya Allah, bantu saya ini hamba-Mu ya Allah. Engkau perintahkan saya untuk selalu meminta kepadamu. Di tempat ini saya minta ya Allah, lihatlah semua para hadirin ya Allah, supaya datangkan, supaya mereka ingin selalu untuk hadir di majlis, untuk supaya Engkau cintai dan mereka cinta kepadamu ya Allah, supaya Nabi-Mu cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Tanamkan di dalam hati, berikanlah mereka niat yang kuat di dalam hati. Kalau memang niat itu masih lemah di dalam hati mereka, ya Allah, berkat majlis yang mubarakah seperti ini, kuatkanlah niat kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah ketakwaan kami ya Allah, kuatkanlah keyakinan kami ya Allah. Berikanlah kami selalu kesehatan untuk selalu hadir di majlis yang mubarakah seperti ini, ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Sebagaimana Engkau berikan kekuatan kepada para nabi-Mu, kepada para ulama-Mu, kepada para aulia-Mu, kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang Engkau ridhai, maka berikanlah semua kebaikan itu kepada kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.